Shalom saudara-saudara, bertemu lagi kembali bersama dengan saya, Pendeta Rio Pasaribu. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita semua pasti baik-baik saja. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Semoga damai Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hari ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan viral di sosial media ya, setelah almarhum ya Ustadz Agustan ya meninggal dunia. Lalu baru-baru ini viral lagi istri daripada saudara kita Agustan juga meninggalkan dunia juga. Dan banyak pro dan kontra ya yang mengatakan bahwa itu terjadi karena almarhum ini sudah menghina Alkitab. Ya saudara-saudara, nanti kita akan bahas. Untuk itu mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada kabar duka cita dari keluarga almarhum Ustadz Agustan, dan kabar ini itu diposting oleh Ustadz Ipung Atria di komunitas YouTube-nya, di mana mengatakan di sana bahwa istri almarhum Ustadz Agustan sudah meninggal dunia. Nah teman-teman, kita tahu bahwa Agustan ini dia adalah seorang yang sudah mualaf ya, di mana setelah dia mualaf ada banyak hal yang menyakiti hati orang Kristen. Tetapi orang Kristen itu selalu mengampuni dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita tahu bahwa konsekuensi dari Tuhan itu tidak akan pernah bisa batal, teman-teman. Nah, oleh karena itu mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Kali ini saya mau membagikan kepada kita bagaimana saya barusan membaca atau menemukan status dari apologet saudara kita Muslim Ipung Atria. Dia menjelaskan bahwa istri dari Ko Agustan yang mualaf dari Kristen ke Islam yang beberapa waktu lalu sempat menghina Alkitab sampai dia mengotori Alkitab dengan menaruh di pantatnya. Namun beberapa saat kemudian kita mengetahui bersama bahwa Ko Agustan ini dirawat di rumah sakit berbulan-bulan dan juga di rumahnya. Nah, setelah pertandingannya itu, dia akhirnya meninggal dunia beberapa waktu lalu. Dan tidak lama kemudian, inilah berita sore ini bahwa istri daripada Ko Agustan ini meninggal dunia juga. Jadi, saya pribadi kasihan melihat keluarga ini. Bagaimana dengan anaknya yang dia tinggalkan di belakang. Jadi ini sesuatu ketika kita berani menantang Tuhan. Jadi akhirnya seperti ini, kasihan sekali. Jadi saya berharap teman-teman semua, saudara-saudariku sekalian, kita mendoakan yang terbaik untuk keluarga Ko Agustan ini dan istrinya yang sudah almarhum. Kiranya keluarga yang mereka tinggalkan, anak-anak mereka, dapat diberikan sukacita dan penguatan oleh Sang Khalik, yaitu Tuhan kita. Biarlah apa yang menjadi perjalanan kehidupan anaknya di belakang mereka, ya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita percaya Tuhan Yesus Kristus benar-benar nyata. Jadi inilah pengalaman yang begitu memberikan kita pesan, ya agar kita lebih berhati-hati ya di dalam berkehidupan ya sebagai manusia, karena kita ini manusia hanya ciptaan, kita tidak setara dengan Tuhan dan kita ini hanya memang ciptaan, jadi tidak perlu menganggap kita itu suci.
menganggap kita itu paling benar. Karena kita ketahui bersama, kita di Republik Indonesia ini negara yang berbeda-beda keyakinan. Ya, di dalam negaranya orang-orangnya berbeda-beda keyakinan. Jadi kita patut menghargai itu. Jangan sampai kita publikasikan bagaimana kita menjelek-jelekan Alkitab orang lain, bahkan menantang Tuhan orang lain. Jangan, tidak boleh. Ya, jangan kita menghakimi seseorang. Ya, karena kita belum tentu pun sesuci dengan apa yang kita utarakan, yang kita katakan. Ya. Jadi ini merupakan suatu pesan yang sangat mengharukan. Jadi biarlah kiranya yang terbaik senantiasa terjadi di keluarga Ko Agustan dan anak-anaknya. Ya, saudara-saudara, baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Ya, memang banyak orang mengatakan bahwa apa yang terjadi kepada almarhum ya Agustan, ya itu terjadi karena saudara kita ini pernah menghina ya Alkitab dengan cara menempelkan Alkitab di pantat, ataupun dengan kata lain, maaf kata, yaitu mengintip Alkitab, ya saudara-saudara. Dan itu juga terjadi setelah itu baru almarhum istrinya pun meninggalkan dunia juga, ya saudara-saudara. Saudara, untuk itu saya tidak mau berani menghakimi, ya, karena saya pun sadar saya adalah manusia biasa. Saya juga punya kesalahan, saya juga punya dosa. Ya, biarlah itu urusannya dengan Tuhan. Ya, tapi betul atau tidak, ya itu biarlah itu urusan Tuhan. Ya, tapi pelajaran penting yang perlu kita ambil daripadanya adalah bahwa kita sebagai makhluk ciptaan, ingat saudara-saudara, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus sadar di posisi kita. Kita tidak boleh, saudaraku, menghina ya Yesus Kristus khususnya, ya, menghina ketuhanan Yesus Kristus. Oke, saudara mungkin tidak percaya Yesus itu Tuhan. Tetapi saya percaya saudara khususnya yang beragama Islam tahu bahwa Yesus itu adalah seorang yang luar biasa, seorang yang kudus, seorang yang tidak pernah berbuat dosa. Bahkan Pontius Pilatus mengatakan tidak ada kudapati sedikit pun kesalahan padanya, tetapi dia tetap harus disalibkan. Saudara-saudara, mari kita sadar. Ya, oke, mungkin saudara tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya, tapi sadarlah, kita sebagai manusia biasa, kita adalah orang berdosa. Kita banyak pelanggaran, kita banyak kekurangan. Tidak seharusnya kita menghina Yesus. Yesus itu tidak berdosa. Yesus itu adalah kudus. Yesus itu adalah rasul, disebut sebagai rasul, disebut sebagai nabi, disebut sebagai guru, disebut sebagai gembala. Bahkan Yesus disebut sebagai Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari berhati-hati dengan ucapan kita. Pembalasan itu bukan hak manusia, bukan hak kami orang Kristen, sekalipun kami bisa membalaskannya. Tetapi kami tidak mau, karena kami tahu pembalasan adalah haknya Tuhan. Dan mari, kalau selama ini kita hidup dalam penghujatan, hidup dalam penghinaan, saudaraku, berhentilah, karena saya percaya Yesus mengasihimu. Tuhan menunggu pertobatanmu sampai engkau dan saya bertobat sungguh-sungguh. Puji Tuhan, saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Kiranya lewat video ini saudara diberkati. God bless you. Shalom.